Masya Allah Kak, latihan atau bimbel di mana aja Kak? Kalau boleh bagi tipsnya Kak, soalnya lagi butuh banget berbagi tips dari yang udah lolos CPNS. Oke, baik Kak Yunjin Lee. Oke. Ya, artis Korea nih yang nanya. Minat juga ya jadi CPNS. Oke, terkait dengan tips, ada 3 tips ya yang bisa aku kasih ke teman-teman yang ingin mendaftar CPNS di tahun 2024 ini. Yang kebetulan mungkin akan dibuka di bulan Mei ya, bulan depan tuh. Oke. Nah, yang pertama tips dari aku itu adalah teman-teman cari tahu dulu deh semua informasi terkait CPNS ya, mulai dari syarat pelamar yang gimana, formasi yang dibuka seperti apa, kuotanya gimana, kemudian gaji dan tunjangan yang teman-teman nanti akan dapatkan ketika teman-teman jadi PNS itu seperti apa, dan kebijakan-kebijakan apa saja yang nantinya melekat pada teman-teman jika sudah menjadi CPNS ya. Ini menjadi penting karena melihat dari orang yang aku kenal itu, mereka itu mundur di akhir ya, ketika mereka sudah dinyatakan lulus mereka akhirnya mundur. Karena apa? Karena ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Jadi memang di awal itu yakinkan diri dulu deh dengan semua kebijakan yang ada, dengan semua yang teman-teman akan dapatkan, kira-kira siap nggak untuk jadi PNS itu. Nah kalau sudah siap baru teman-teman ini bisa lanjut nih gitu ya. Jadi intinya memantapkan dulu hati teman-teman. Oke. Yang kedua itu persiapkan diri teman-teman untuk menghadapi setiap seleksinya. Di CPNS itu ada 3 seleksi ya, ada seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan ada juga seleksi kompetensi bidang. Nah untuk di administrasi sendiri nantinya teman-teman itu aku harapin baca benar-benar dengan seksama dan sedetail mungkin agar nanti teman-teman tahu tuh apa-apa saja nanti yang teman-teman butuhkan ya. Jadi jangan anggap sepele di administrasi ini gitu. Karena ada beberapa kasus yang gagal lolos administrasi hanya karena mereka itu nge-scan ijazah aslinya dan transkrip asli itu menggunakan aplikasi yang ada di smartphone gitu ya. Nah, jadi saran dari aku bagus itu kalau mau nge-scan ijazah asli sama transkrip nilai itu gunakanlah scanner yang proper sih, biar hasilnya juga lebih baik ya. Kemudian juga nantinya surat lamarannya itu juga di tahun aku kemarin itu menggunakan e-materai. Jadi teman-teman itu nantinya surat lamaran itu akan dibubuhi oleh e-materai. Jadi dari sekarang coba dipelajari dulu gimana cara membubuhi e-materai ke dalam surat lamaran kita. Kemudian juga ada masalah tanda tangan ya, dan juga pas foto itu juga menjadi hal yang sempat menggagalkan ya teman-teman. Jadi kalau yang diminta foto formal, usahakan itu sesuai lah formal itu seperti apa gitu, menggunakan jas, menggunakan kemeja putih. Nah kalau aku kemarin fotonya pakai kemeja putih sih, insya Allah aman. Dan yang paling penting adalah pastikan juga nama teman-teman itu tidak terdaftar di sistem informasi partai politik, karena ada juga yang gagal di administrasi karena namanya terdaftar sebagai anggota ataupun pengurus partai politik. Jadi usahakan dulu nama teman-teman itu aman ya, bersih dari yang namanya partai politik. Kemarin itu sempat banget nama aku itu terdaftar menjadi anggota salah satu partai politik. Nah itu sempat bingung juga ya, sampai akhirnya aku berusaha cari kontak partai politik tersebut yang ada di daerah aku, dan aku coba berkontak, dan akhirnya 1 atau 2 hari kemudian namaku udah hilang tuh di sistem informasi partai politik tersebut. Nah itu untuk administrasi. Oke, setelah itu ada seleksi kompetensi dasar. Nah di seleksi ini nanti teman-teman akan dihadapkan dengan 3 jenis soal ya. Ada soal tentang intelijensia umum, ada yang wawasan kebangsaan, dan ada juga yang karakteristik pribadi ya. Nah untuk ini semua saran aku sih teman-teman kalau yang punya finansial yang berlebih bisa ikut bimbel lah ya, mempersiapkan diri dengan baik ya kan. Tapi kalau yang limited
budget kayak aku sih ya belajar sendiri aja gitu, bisa kok insya Allah gitu ya. Apa sih yang nggak bisa kalau kita niat dengan baik ya. Nah kalau untuk masalah channel yang teman-teman bisa cari untuk belajar itu, kalau di aku itu ada 3 channel YouTube ya yang aku sering belajar di sana. Itu ada channel YouTube-nya Sang Tutor, kemudian ada channel YouTube-nya Viracun dan Alfaiz ya. Jadi memang ketiga channel YouTube ini yang aku ngerasa waktu aku nyampe nih kalau belajar di channel ini. Nah kalau teman-teman ada rekomendasi yang lain silahkan. Yang penting bagaimana teman-teman nyaman untuk belajarnya sehingga persiapan jauh lebih baik ya teman-teman. Kemudian untuk yang seleksi kompetensi bidang itu juga ada 2 versi ya. Ada yang cat ya yang berbasis komputer dan ada yang dia non cat ya. Yang SKB tambahan namanya gitu ya. Nah, kalau yang cat ini biasanya itu meliputi literasi bahasa Inggris. Ya, jadi bahasa Inggris juga ada di tes sih. Kemudian ada juga dimensi psikologi, penalaran dan pemecahan masalah ya. Nah, apa yang diselesaikan apa yang ditanya di situ seputar formasi yang kita lamar. Misalnya kayak aku ngelamar di formasi dosen, jadi nanti soal-soal penalarannya, soal-soal pemecahan masalah, bahasa Inggris dan dimensi psikologinya ini berhubungan tentang dosen tadi ya, pengajaran, penelitian dan pengabdian. Kemudian yang non-cat tadi ya, yang SKB non-cat atau yang tambahan tadi itu bisa berupa wawancara, ada micro teaching. Kalau yang kementerian lain mungkin ada kayak tes fisiknya, ada yang tes kejiwaan juga. Nah kalau aku cuma wawancara sama micro teaching. Nah kalau untuk micro teaching tadi kan gimana caranya mereka mau ngeliat bagaimana cara kita mengajar ya. Nah itu aku saranin bagi teman-teman yang pengen daftar di formasi dosen itu ambillah atau carilah materi-materi yang teman-teman itu udah kuasai banget ya, agar nggak kikuk nantinya gitu. Kemudian di wawancara itu juga teman-teman kalau bisa list deh apa pengalaman teman-teman yang berhubungan dengan formasi yang teman-teman lamar, kemudian achievement apa aja yang sudah teman-teman dapatkan sampai saat ini. Dan yang paling penting adalah sering-sering latihan depan kaca sih, biar lebih pede ya. Itu sih kalau untuk yang seleksinya ya. Kemudian tips yang terakhir, last but not least ya teman-teman, yang terakhir itu perbanyak doa dan juga sedekah. Oke, nah sebenarnya nggak perlu diajarin ya teman-teman ya, tanpa diminta juga berdoa itu sudah wajib ya. Cuman kan berdoa tadi kalau menurut aku adalah di tengah maraknya isu orang dalam ya, kita juga berjuang lah bagaimana kita bisa berjuang dengan jalur langit ya, bagaimana kita mengetuk pintu langit sehingga kita juga bisa dimudahkan sih ya, karena apapun yang jadi rezeki kita akan sampai ke kita sih. Jadi jangan terlalu dibebani diri dengan isu-isu orang dalam tadi. Yang penting kuatkan mentalnya, persiapkan diri dengan baik, kemudian berdoa, minta doa dari orang-orang terdekat kita gitu, dan bersedekah juga sih biar dimudahkan segalanya gitu. Nah itu tadi 3 tips yang aku udah coba terapin ya ketika aku coba tes CPNS di tahun lalu, dan semoga aja tips ini bisa membantu teman-teman mempersiapkan diri teman-teman jauh lebih baik sih. Dan aku berharap semoga teman-teman bisa lolos tes CPNS tahun 2024 ini. Terima kasih, sampai jumpa.